Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gilang Ilham, yang kedua Robin Al-Mahdi, yang ketiga Meli Hanifah, yang keempat Nila Ramadita, yang kelima Fakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian mazhab. Mazhab berasal dari sigoh masdar mimi atau kata sifat dan isim makan atau kata yang menunjukkan keterangan tempat dari kata fi'il mardi zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau at-thoriq. Mazhab menurut ulama fikih adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fikih mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih lain yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Mazhab yang digunakan secara luas saat ini antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, itu dari kalangan Sunni. Sementara kalangan Syiah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah, dan Saidiyah. Demikian yang dapat saya jelaskan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, sejarah perkembangan mazhab. Jika dilihat dalam sejarah tasyri' Islam, mazhab lahir dari perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang fokus pada ilmu dan hukum, sampai kepada para tabi'in di setiap daerah-daerah. Pada masa tabi'in dan imam mujtahid, muncul sederetan ulama dalam jumlah yang cukup banyak. Berbagai kawasan Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama. Banyak di antara mereka yang mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Sebagian ulama terbaik itu membuat metode yang digunakan untuk mengenal hukum-hukum. Akhirnya masing-masing mempunyai murid dan pengikut yang mengikuti metodenya. Metode ini yang kemudian dinamakan mazhab. Sejarah perkembangan mazhab. Di Madinah misalnya banyak nama tabi'in yang memiliki perhatian besar terhadap hukum dan ilmu pengetahuan. Misalnya Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Salim ibnu Abdillah, Nafi Maula ibnu Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan lainnya. Di Makkah tersebut nama besar seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jabir, Ikrimah, dan lainnya. Demikian juga kita temukan nama besar di Kufah dan Basrah seperti Alqamah bin Qais, Anas bin Malik, Qatadah ibnu Da'aman, dan nama besar lainnya. Belakang lahirnya mazhab fikih. Latar belakang timbulnya mazhab karena perbedaan pemahaman, pengertian tentang lafal nas, perbedaan dalam masalah hadis, serta perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah, lughawiyah, nas, dan lain-lain. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh yang pertama, perbedaan pemahaman, pengertian tentang lafal nas. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah. Kemudian perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan. Kemudian perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Kemudian perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Lalu perbedaan dalam masalah nas. Latar belakang lahirnya mazhab fikih. Yang pertama adalah mazhab pada masa Rasulullah. Dari runtut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis, sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan beristihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh kasusnya adalah pada saat Rasulullah bersabda, "Janganlah ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisy." Ketika mereka mendapati waktu sholat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut di tengah jalan,
Sebagian dari mereka mengatakan kita tidak sholat sampai kita tiba di perkampungan Bani Quraisy. Sementara yang lain bersikukuh tetap melakukan sholat asar pada waktunya. Karena mereka memandang bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum menunda sholat asar sampai waktunya. Kemudian dua sikap yang berbeda dalam menyikapi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilaporkan kepada beliau. Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela salah satunya. Pada periode ini, mazhab hanyalah sebuah pendapat atau ijtihad para sahabat dalam memahami sebuah kasus. Lalu sahabat melaporkan kepada Rasul akan kasus tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya yang benar. Mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Misal pendapat Aisyah radhiyallahu anhum, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, pendapat Ibnu Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran Al-Karim dan Sunnah, sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Sekian. Selanjutnya yaitu mazhab pada masa tabi'in. Di masa tabi'in kita juga mengenal istilah fuqara al-Madinah yang 7 orang yaitu Sa'id ibnu Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim ibnu Muhammad, Harijah ibnu Sa'id, ibnu Hisham, Sulaiman ibnu Yasan, dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi Maula Abdullah ibnu Umar. Di kota Kufah kita mengenal ada Alqamah ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai, guru al-Imam Abu Hanifah, sedangkan di kota Basrah ada Al-Hasan al-Basri dan Imam Sufyan as-Sauri. Dari kalangan tabi'in ada ahli fikih yang juga cukup terkenal, yaitu Harimah Maula Ibnu Abbas dan Atta Ibnu Abu Rabah, Dawus Ibnu Kisan, Muhammad Ibnu Sirin, Al-Aswad Ibnu Yazid, Masruq Ibnu Al-Araj, Alqamah an-Nakhai, Syabi, Syuraih, Sa'id ibnu Jubair, Makhulat Dimash, Abu Idris al-Khawlani. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.